Nih Rane mau nanya apa sih? Nanya apa? Nyimplong itu apa bang? Nyimplong itu kita merhatiin kate, kita cari artinya. Karena selama ini kita sadang suatu kate kita cuma tahu satu arti. Ternyata kalau kita buka, satu kate bisa banyak artinya. Habis itu kita bisa dari arti-arti itu kita bisa ambil maknanya buat kehidupan kita. Ya, yuk kita implang kata berikutnya. Bang di sini aja bang. Di mana lagi kalau bukan di channel Cakep Balai Bang Ji dengan Bang Munir. Apa lagi kita kalau bukan ngimpleng kate. Kita impleng tuh kate sampai ketemu artinya kita dapat mananya. Yuk. Sekarang nih kita mau ngimpleng kate apa kira-kira? Yang baru aneh dengar kemarin itu kate anjlok. Lagi banyak disebut orang tuh kata anjlok. Kata anjlok nggak enak banget didengarnya. Tapi kalau udah masuk Balai Bang Ji dengan Bang Munir di sini, katanya nggak enak bisa jadi enak. Katanya yang biasa aja bisa jadi luar biasa. Dengan kita memaknai kata, memaknai kate pastinya. Yuk bang, kita impleng kate anjlok nih seperti apa di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat ya. Yang pertama itu kata anjlok itu artinya melompat dari tinggi, dari posisi yang tinggi ke posisi yang rendah. Ini yang namanya melompat gini pasti disengaja ya. Melompat ya dengan kaki sebagai pondasi. Terus ada lagi nggak bang artinya yang lain? Ada artinya yang kedua itu artinya berubah posisi. Berubah posisi dari gimana bang? Dari posisi tinggi ke rendah. Ini biasanya dipakai pada jembatan. Jembatan anjlok artinya jembatan itu dari posisi biasa dia ke bawah anjlok. Itu biasanya karena apa ya, pondasinya kurang kuat, nggak sesuai sama hitungannya atau tanahnya ambles. Biasanya juga kendaraan yang lewat itu apa namanya berat, lebih berat daripada kekuatan daripada itu jembatan, di luar daripada hitungan. Makanya ada jembatan timbang tuh. Kalau kira-kira ada jembatan yang mau dilewatin tuh kendaraan ditimbang dulu dari sini ya buat lewat ya. Kalau yang kira-kira beratnya melebihi kekuatan itu gak boleh lewat dulu deh, diturunin dulu tuh muatannya. Yang ketiga apa bang? Yang ketiga itu bisa jadi kalau anjlok itu sama kereta nih. Kereta nih kita sering kan dengar kereta anjlok ya. Itu artinya apa? Keretanya keluar dari rel, ngoser di jalanan, turun dia dari rel nih. Makanya hiduplah sesuai rel. Kalau kita hidup nggak keluar dari rel, berarti kita lagi anjlok. Bang nggak beli dulu bang, besok aja. Nah ada lagi arti yang keempat. Arti yang keempat itu artinya apa? Turun drastis, turun banyak dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang tiba-tiba. Ini yang terjadi sekarang nih, yang lagi sering kita banyak dengar ya dalam pandemi ini. Ada yang orang lagi sehat tiba-tiba kena virus, dia anjlok kesehatannya, mesti masuk rumah sakit dirawat. Terus ada lagi pada ekonomi, ekonomi. Kemarin tuh gubernur bilang pendapatan pajaknya anjlok berapa persen. Nanti juga dirasain sama kita nih, banyak orang yang ngerasain nih yang biasa kerja seminggu full 80 jam seminggu, ini kerja cuma 2 hari. Nah 2 hari ini aja yang dibayar. Otomatis pendapatannya dalam sebulan tuh anjlok secara dalam waktu yang tiba-tiba ya pastinya. Seperti itu. Tuh di KBBI arti kata anjlok. Terus seperti biasa deh ya, di Balai Bang Ji ini dengan Bang Ji Munir kita lihat kata anjlok ini
seperti apa nih ya, terus kita manain secara kita dengan kondisi kita sekarang gimana ya. Aneh ngamatin terus waktu si gubernur itu mengatakan bahwa pendapatan pajaknya anjlok ya. Nah makanya apa yang dia lakukan, apa yang gubernur lakukan itu bagus banget tuh. Apa dia lakukan, dia memilah pembelanjaan mana yang penting banget ya, mana yang nggak penting, yang kira-kira nggak penting bisa ditunda dulu ya, yang penting-penting ini yang dibelanjain ya. Yang dia lakukan apa, pertama adalah ketahanan pangan warganya ya. Jadi sebagian dari pendapatan pajak itu dia masukin buat kebutuhan sembako warganya. Itu cakep tuh ya. Ya mudah-mudahan kita cepat lepas lah dari pandemi ini. Itu harapan orang banyak, harapan semua orang ya. Dengan kondisi ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Makanya diadain new normal. Abang Pok, setelah kita buka kata anjlok tadi ya, dari artinya, turunan katanya, gambaran kondisi saat ini ya, dari provinsi seperti itu ya. Coba kita lihat sama diri kita ya, gimana kondisi kita nih sekarang ini ya. Ada yang masih dapat pendapatan, ada yang udah sama sekali kondisinya anjlok ya. Banyak tetangga-tetangga kita yang usahanya apa, dagang di sekolahan ya, sekolahan libur akhirnya dia nggak ada pendapatan sama sekali tuh, padahal kebutuhannya seperti biasa ya, anak sekolah, terus apalagi makan, bayar kontrakan ya, seperti itu. Nah dengan melihat kondisi itu kita punya kesimpulan dua dari kata anjlok. Pertama adalah kita masih bersyukur kita masih dapat pendapatan dengan melihat orang-orang yang kita lihat benar-benar nggak dapat penghasilan sama sekali dalam kondisi ini, nggak ada penghasilan sama sekali ya. Kita mesti peduli yang kayak gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur kita. Yang kedua ini yang paling penting ya, kita kudu bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan ya. Otomatis kebutuhan juga kita pilih mana yang benar-benar kita butuhin ya, karena kita nggak tahu kondisi pandemi ini sampai kapan ya kan. Jadi ketahanan ekonomi kita kudu benar-benar diatur ya. Jadi kita masih bersyukur. Kedua, kita kudu ngatur pengeluaran kita, jangan yang kira-kira bisa ditunda dulu deh ya. Tapi yang perlu ya mesti kita penuhin. Itu aja dari Bang Gi, Bang Munir di sini. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di KT selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade, artinya yang kedua artinya adalah apa tadi? Aneh lupa nih. Kalau lupa gimana jadinya? Aduh lupa.